Itu artinya kalau kalian isi 90 kWh, mobil ini sekali full tank itu hanya di 152.000 saja. Kita lihat akselerasinya. Uh. Wah. Seperti itu udah 100. Wah. 0 sampai 100 mampu ditaskan dalam waktu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu kami sudah mereview yang varian EQS. Dan sekarang, di sebelah kami sudah ada varian Mercedes-Benz EQE. Ya, kalau EQS itu kami bisa bilang bahwa dia adalah varian S-Class atau top of the line dari divisi elektrik Mercedes-Benz atau Mercedes-Benz EQ. Nah, kalau ini adalah Mercedes-Benz E-Class-nya divisi EQ. Yes, jadi ini E-Class-nya dari EQ, makanya namanya EQE. Diluncurkan berbarengan dengan EQS, tapi memang waktu itu kami hanya diberikan kesempatan untuk mereview yang EQS saja, sedangkan EQE belum. Nah, kali ini kami akan tunjukkan beberapa perbedaan dan kami akan bilang bahwa varian EQE ini malah justru lebih value for money dan lebih baik dipilih jika bahkan dibandingkan dengan yang varian EQS sekalipun. Kenapa begitu? So ini dia CVT Review All New Mercedes-Benz EQE 350 Plus. Mercedes-Benz EQE ini ditawarkan dengan harga 2,215 miliar on the road. Sebenarnya off the road, tapi karena since BBN dari mobil EV itu dia sangat ringan, jadi paling on the roadnya hanya nambah sekitar 30 juta saja. Jadi sudah 2,2 tuh sudah harga on the roadnya gitu. Berbeda dengan EQS yang dihadirkan dalam dua varian, yaitu Electric Art Line dan juga AMG Line yang top of the line-nya. Mobil ini hanya dalam satu varian saja, yaitu Electric Art Line saja gitu. Jadi memang kalau dari secara tampilan depannya itu beda. Kalau bisa kalian lihat, kalau sedang di EQS itu tajam-tajam angular dan juga di lower bumpernya itu ada ala-ala AMG Line yang tajam-tajam seperti itu. Di sini tidak ada. Dia lebih soft, dia lebih elegan, dia pakai approach yang lebih elegan dan luxury-nya tetap dapat seperti layaknya Mercedes-Benz pastinya. Dia tapi tetap mendapatkan digital light. Jadi sudah mendapatkan Mercedes-Benz digital light yang mana pixelnya sudah 1 juta pixel. Jadi ke depan tuh pencahayaannya bagus banget, terang banget. Nice, dan juga sudah ada biru-birunya gitu ya. Tapi bedanya memang kalau yang Electric Art Line ini dia tidak memiliki DRL yang menyambung dari kiri dan kanan. Gak apa-apa sih. Menurut kami kalau nyambung kayak gitu malah mirip sama LMPV yang kita kenal ya. Gitu. Depan bagus banget. Lanjut ke samping. Baju samping unik ya. Both EQS dan juga EQE karena memang mereka sebenarnya sebasis memiliki wheelbase yang sama di 3210. Tapi bedanya kalau si EQS itu punya panjang 5,2 meter, mobil ini di 4946, masih di bawah 5 meter. Velgnya menggunakan 255 40 R20. Jadi 20 inci, bukan seperti si EQS yang pakai 21 inci. Dan dia desainnya bagus ya. Ada aksen biru-birunya gitu dengan dual tone, jadi triple tone sih. Ada silver, black, dan juga warna birunya. Jadi 18 inci. Sama seperti di EQS juga, dia tidak bisa dibuka kap mesinnya, hanya authorized dealer Mercedes-Benz saja yang sudah mencapai level 4 saja yang bisa membuka kap mesin dari atau kap baterai dari EQE. Jadi kita hanya bisa mengakses yaitu air untuk wipernya saja yang ada di bagian sini. Gitu. Ini kita mau ngisi bisa di sini. Udah tutup. Dan sama seperti EQS juga dia sudah ada logo nama dari variannya. Kalau EQS itu EQS, ini EQE gitu, ada di sini. Dan yang kami paling suka dari mobil ini adalah dia itu benar-benar proper sedan. Sedangkan kalau EQS itu dia fastback sebenarnya jatuhnya ya. Dia kayak hatchback yang tailgate-nya tuh dari ujung pilar C. Kalau sedangkan mobil ini benar-benar proper sedan yang buntutnya benar-benar kepisah dengan bodi mobil. Jadi proper banget.
Dan sama seperti di EQS, ini baru bisa diakses ketika kita tekan, baru dia muncul. Dia juga semua sudah frameless door. Nice banget ya. Jadi semua varian yang diluncurkan Mercedes-Benz di Indonesia, EQE dan EQS, dua-duanya sudah frameless. Bagus. Jadi feels-nya tuh kayak mobil coupe-nya Mercedes-Benz. Biasanya kan kalau mobil sedannya Mercedes-Benz nggak dapat nih yang frameless seperti ini. Ya, uniknya mobil ini memiliki kapasitas baterai 90 kWh. Dan yang menariknya, mobil ini memiliki beberapa kecepatan waktu untuk mengecas. Ya, jadi kalau kalian misalnya di rumah yang wattnya hanya 3,6 kWh, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, 27 jam, lama banget. Tapi kalau misalnya rumah kalian bisa lebih cepat di 7 kWh, itu bisa 15 jam. Kalau 22 kWh bisa terpotong lagi di 5 jam saja gitu. Jadi AC charging terus gitu. Nah, kalau DC charging yang 50 kWh, itu dia bisa dari 20% sampai 80%. Karena kenapa 80%? Karena 80 biasanya kalau baterai mobil kayak gini supaya awet di cut off di 80% supaya mengurangi kerusakan pada baterainya. Itu dia bisa hanya di 80 menit saja atau sejam lewat 20 menit, 1,5 jam lah hampir. Jadi kalau full tanknya mungkin 1,5 jam. Dan kalau ketemu yang 150 kWh yang ultra fast charging yang ada di KTT G20 kemarin, itu bisa hanya setengah jam saja untuk dari 20% sampai 80%. Jadi udah mantap banget, menarik dan mudah digunakan. Nih, kita lihat desain belakangnya. Seperti kakaknya si EQS, dia juga pakai ala-ala helix gitu ya. Dan dia menyambung kiri dan kanan. Tidak seperti di depan, meskipun ini varian yang electric Artline, dia tetap nyambungnya tetap ada di mobil ini gitu. Dia uniknya dia tetap dapat ductile gitu nih. Dan lampu remnya ada di sini, warna merah. Unik banget ya, ada di sini. Nah, tadi kami bilang bahwa mobil ini adalah sedan proper, tidak seperti layaknya si kakaknya EQS yang fastback sebenarnya. Nah, ini dia tinggal kita buka. Dan kalian lihat patahan dari bagasinya di sebelah sini. Jadi ini proper sedan. Jadi kita terpisah, kaca bagian ini tidak terangkat juga. Jadi privacy malah bisa dapat lebih baik di mobil ini gitu. Port tailgate, electric tailgate dengan kick sensor juga sudah ada. Kapasitas bagasi juga lumayan besar. Jadi menurut kami mobil ini menarik sekali sih. Sekarang kita lihat dalamnya apa saja yang berbeda dengan varian EQS-nya. Pada bagian dalam sebenarnya dia karena yang electric Artline sama seperti EQS yang electric Artline juga, dia tidak ada hyperscreen yang menyambungnya dari bagian speedometer ke MBUX sampai yang ke bagian kiri sini, nggak ada. Jadi dia terpisah layarnya, dia ada di tengah sini ada, di tengah juga ada. Tapi uniknya ini malah mirip banget sama varian S-Class. Kalau kalian ingat, S-Class bentuknya juga seperti ini. Dia juga tetap dapat fingerprint. Sedangkan kalau misalnya C-Class yang mirip-mirip kayak gini kan dia belum dapat fingerprint di sini. Ini udah ada fingerprint juga. Jadi kalau kita misalnya mau akses mobil ini dan membuat akses mobil ini di limit, itu kita bisa pakai fingerprint aja. Jadi bisa akses hanya orang-orang tertentu saja. Nice banget. Speedometernya memang dia ya terpisah dengan yang bagian kiri, tapi kita masih bisa atur-atur banyak banget. Pengaturan banyak modenya sama seperti layaknya di EQS yang juga AMG Line. Tapi bedanya dia belum ada dilengkapi dengan head-up display yang juga bisa kita atur dari speedometer ini, nggak ada. Nice banget. Sisanya seperti kalau bisa di tengah sini, meskipun layarnya nggak ada di sini, tapi dia lumayan lengkap loh. Seperti navigasi, Apple CarPlay secara wireless maupun wired ada, dan juga Android Auto secara wireless dan wired juga ada. Wireless charging di tengah sini juga sudah ada, bagus banget. Dan soket-soket sini semuanya juga sudah USB-C, jadi sudah futuristik banget. Dan dia karena tidak ada transmission, dia nggak ada transmission tunnel, jadi kita bisa taruh di bawah sini. Nice banget. Dan dia juga sudah memiliki kamera 360. Tuh, kita pencet aja ini. Wow, keren banget ya. Menurut kami ini lebih advance sih dan lebih detail dibandingkan dengan yang milik rivalnya. Misalnya seperti di BMW iX or i4 ya. Ini lebih detail kamera 360-nya gitu. Sound systemnya juga sudah didukung dengan Burmeister Premium Sound, jadi suaranya enak banget di sini. Pengaturan kursi juga sudah elektrik dan dia juga sudah ada 3 memory seat gitu. 3 memory seat depan maupun yang kiri depan juga sudah ada. Jadi overall sih layout dia mirip banget sama EQS yang varian electric line juga. Dengan adanya panoramic sunroof ini dan juga gesture control untuk mengontrol panoramic sunroofnya juga sudah ada juga. Jadi sama, lampu-lampunya juga semua sama, spionnya sini juga sama, sun visor juga sama. Jadi overall menurut kami ini adalah mobil yang
value for money-nya tinggi sekali sih. Apalagi kalau kalian rasakan rasa berkendara dari mobil ini, makin kerasa lagi bahwa mobil ini adalah mobil yang lebih value for money dibandingkan dengan EQS. Kenapa begitu? Langsung aja kita coba yuk. Oke, sekarang kita merasakan berkendara dari the all new Mercedes-Benz EQE 350 Plus. Nah, memang yang varian yang EQE ini hanya ada satu varian saja, berbeda dengan EQS. Dia tidak pakai yang electric art line, jadi ada beberapa hal yang sedikit berbeda, seperti tidak adanya layar nyambung ya, seperti hyperscreen yang dari screen di bagian tengah speedometer. Satu hal sih yang kami rasakan, Mercedes-Benz itu sekarang udah mulai balik lagi ke karakter lamanya mereka. Mercedes-Benz tuh yang terdahulu sempet kayak yang fase 2016 sampai 2020 itu sempet kayak kehilangan arah. Dia pengen ke arah-arah sporty, tapi terlalu gak dapet gitu ya. Dia sportinya kurang, tidak bisa seperti BMW, tapi softnya hilang, tidak seperti lagi Mercedes-Benz terdahulu gitu. Jadi kami rasa dulu sempat hilang, tapi sekarang memang sudah kembali lagi. Dan uniknya di Mercedes-Benz EQE ini, karena dia elektrik, udah E-Class aja, yang varian Mercedes-Benz normal yang masih pakai mesin aja udah nyaman banget. Ini sekarang yang EQE karena halus, gak ada getaran mesin. Tipikal mobil Eropa kan getaran mesinnya masih besar gitu ya, menggerung banget, tapi walaupun nggak masuk ke dalam kabin, cuma terasa gitu karena mesinnya besar, turbonya besar. Tapi EQE since ini nggak ada combustion sama sekali, ini halus banget, gleser gitu, enak. Jadi rasanya tuh ini kita smooth banget, dan ini di daerah Senayan ini banyak speed bumps ya kebetulan. Halus banget rasanya, nyaman banget kita lewatin dengan mudah tanpa ada masalah sama sekali. Nggak kerasa sama kabinnya bahkan, meskipun dia belum dilengkapi dengan fitur yang secanggih si EQS-nya yang mana udah bisa prediktif, udah punya memori yang dia bisa tahu kalau misalnya lewat daerah situ lagi dia akan naikin suspensi atau turunin suspensi. Di EQE belum ada, tapi bandingan suspensinya udah enak banget. Dan uniknya, mobil ini memang memiliki berat yang luar biasa berat. Karena dia mobil elektrik, dia harus punya baterai, kapasitas baterai aja 90 kWh, gede banget gitu. Tapi dia masih feels agile. Kami tarik aja dia masih terasa enak banget gitu. Nice banget ini mobil. Tenaganya sih memang luar biasa banget. Malah secara torsi dia masih mirip-mirip sama si kakaknya, si EQS. Jadi masih sama, walaupun secara tenaga dia hanya di 292 horsepower gitu. Tapi range-nya bagus banget. Sekali full tank dengan 90 kWh-nya itu, dia bisa berjalan sejauh 673 km. Yes. Jadi itu jauh banget. Jadi kalau kami hitung-hitung secara running cost, jadi bayangin aja, dengan misalnya rate-nya yang kalau dari kalian ngecas di rumah itu 1699,3 per kWh, itu artinya kalau kalian isi 90 kWh, mobil ini sekali full tank itu hanya di 152.000 saja. Bayangin, mobil seharga 2 miliar hanya diisi full tanknya hanya 152.000, dan itu sudah bisa berjalan sejauh 673 kilo. Dan kalau kalian bisa lebih efisien lagi, biasanya memang Mercedes-Benz kalau sama mobil EV mereka under claim ya. Jadi klaimnya tuh dibikin lebih rendah, bisa bahkan mobilnya bisa lebih achieve lebih tinggi lagi. Jadi which is kalau kalian bisa lebih irit lagi, mobilnya bisa berjalan lebih jauh dari 673 km. Luar biasa banget. Bayangin dengan running cost yang sangat rendah, 152.000, kalian bisa berjalan mungkin udah sampai Jogja sekali full tank ya. Baru ngisi lagi kalian di Jogja atau di Solo. Jadi nice banget. Ini sekali isi sudah sampai Jogja. Kalau misalnya kalian pakai dalam kota gitu, misalnya di Jakarta, ibaratnya sekali full tank atau full capacity baterainya, kalian bisa isi baru minggu depannya lagi. Misalnya isi di minggu full, baru isi lagi mungkin sekitar di hari Seninnya minggu depannya. Tapi luar biasa banget kan. Kan karena nggak mungkin kalian sehari bisa sampai 100 kiloan kan. Ya at least 90-100 itu udah jauh lah commute-nya. Jadi running cost-nya sangat luar biasa sih, terjangkau. Dan untuk instant torque luar biasa banget ya. 565 Nm itu langsung dibejek, langsung ada. Jadi bukan kayak tipikal mobil combustion yang mana baru dibejek RPM tertentu dia baru peak powernya di sana. Kalau enggak, kalau mobil listrik tuh udah right where you need it, ada torsinya. Itu namanya mobil listrik. Dan kami yang sukanya, suaranya tuh menarik gitu.
luar biasa banget tarikannya, kayak ada suara efek soundnya dari mobil yang membuat mobil itu jadi kayaknya feel sporty banget gitu. Dan kalau kalian pengen dapet yang feel vibe soundnya lebih futuristik, apalagi Mercedes-Benz EQ adalah sponsor utama dari film Avatar ya, jadi kayak Avatar-like. Kalian bisa ganti, tadi kan kami Silver Waves, dan sekarang ini yang Vivid Flux. Tuh, suaranya ada, suara efeknya ganti. Itu kalau ditarik juga suara itu kayak dari masa depan gitu rasanya. Coba ya, kita tarik lagi ya. Sound efeknya juga luar biasa. Tapi memang kalau pengen yang lebih sporty, kalian yang aktifkan aja yang Silver Waves. Silver Waves lebih sporty kami rasa. Jadi kayak dia lebih ngebass, feels-nya juga, hype-nya juga lebih terasa gitu dari mobil. Sekarang di mode sport, kita lihat tenaganya, kita lihat akselerasinya. Seperti itu udah 100. 0 sampai 100 mampu ditaskan dalam waktu 6,4 detik aja. Jadi itu udah cukup cepat. Memang nggak secepat si EQS karena since mobil ini juga bukan yang varian 450, 350 aja, tapi ditambah lagi mobilnya juga agak sedikit berat. Tapi walaupun feelsnya nggak terasa berat, tapi memang akselerasi terpengaruh dengan itu. Tapi ini udah enak banget, udah kalian feelsnya smooth dan rasanya tuh kayak lagi naik mobil space shuttle gitu di mobil ini. Nice banget sih, luar biasa. Bandingnya suspensinya enak, handlingnya juga masih enak, feelsnya masih agile, nggak terasa seperti mobil yang beratnya lebih dari 2 ton. Selain itu, meskipun mobil ini bukan yang varian top of the line ya, masih electric art, tapi dia tetap disemati fitur safety yang sudah lumayan mumpuni. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, yang mana sudah bisa start dari 25 km per jam. Dan dia juga sudah punya low speed follow. Jadi kalian, apa ya, ini feelsnya tuh bener-bener canggih, nggak nanggung jadinya. Karena mobilnya canggih, fitur safety-nya juga canggih. Jadi ini kayak bener-bener rasanya dari masa depan sih. Dan seperti tagline-nya Mercedes, this is for you Indonesia. Jadi kayaknya mungkin Mercedes-Benz mempersiapkan mobil ini untuk akhirnya masuk ke Indonesia, dan ya feature-nya Mercedes-Benz itu terlihat di mobil ini. Nice banget. Udah dari 25 km per jam aja bisa nyala. Nice. Sebagai ikhlasnya dari Mercedes-Benz EQ, kita harus tahu mobil ini apakah pantas untuk dipakaikan jasa pengemudi. Nah, kita sekarang rasakan jadi backseat driver dari mobil ini. Yah, one thing yang pasti, ini menarik banget. Ini posisi duduk gue, dan tinggi gue tuh 175 cm. Ini masih bisa mendapatkan 12 jari. 12 jari, ini which is gede banget, jadi nyaman. Dan sebenarnya kalau secara suspensi sama seperti di depan, nyaman, halus, smooth banget. Ditambah lagi juga di belakang sini juga sudah ada armrest, dan ada tempat untuk naruh HP gitu ya. Naruh HP kita mau nonton gitu bisa di sini. Gitu diselipkan di sini, kita mau sambil nonton bisa. Dan kalau dimajukan lagi jadi cup holder, jadi bisa kita taruh lagi. Dan kelengkapan di belakang juga lumayan lengkap, seperti dual zone climate control untuk belakang, jadi quad zone ya. Depan ada 2, belakang ada 2 lagi, jadi lengkap. Dan soket-soket di belakang juga sudah ada 2 USB-C. Jadi kelengkapan di belakang sini juga lumayan lengkap banget. Tambah lagi udah ada panoramic sunroof lagi, jadi makin feels mewahnya tuh dapat banget. Depan futuristik mewah, belakang mewah gitu. Tambah sudah ada Burmeister juga di belakang sini, which is menambah experience yang menarik. Tapi ada beberapa catatan menurut kami yang sedikit mengurangi kenyamanan di belakang mobil ini. Yang pasti paling pertama adalah seharusnya mobil seharga 2,2 miliar yang feelsnya mewah, biar makin enak di belakang sini harusnya ada rear seat entertainment lah ya. Bisa kok perjalanan jauh sama mobil ini, apalagi mobil ini bisa jalan jauh banget sekali pengecasan gitu ya. Seharusnya bisa ada rear seat entertainment di belakang sini. Satu itu. 2 yaitu adalah bahan kulitnya menurut kami. Bahan materialnya, since dia bukan yang pakai Alcantara seperti like-nya misalnya di EQS gitu ya, atau Nappa leather gitu ya, misalnya di EQS yang MG line. Ini dia pakai leathernya Mercedes-Benz yang memang yang article leather, yang kami selalu komen sih. Memang ini dia bentuknya kayak kulit jeruk gitu ya, dia kayak ada kerat-keratnya gitu. Dan kalau di badan menurut kami ini agak sedikit membuatnya agak feelsnya keras, kurang soft. Padahal bandingan suspensi di mobil ini enaknya luar biasa, tapi agak sedikit terkorbankan dengan yang bahan kulit seperti ini. Dan satu lagi yang sedikit mengganggu menurut kami, yaitu adalah dia kurang
lean atau kurang nyandar bannya. Dia terlalu tegak menurut kami. Jadi kami berduduknya tuh tegak banget gini. Nih, seharusnya bisa dibuat lebih nyandar lagi sehingga bisa lebih nyaman di belakang sini. Padahal ya lagi-lagi kami bilang fitur-fitur kenyamanan di belakang sini sudah sangat luar biasa banyak. Seperti armrestnya ini dan suspensinya, kehalusan dari feels mobil EV yang pasti memang selalu halus ya. Agak sedikit terkorbankan dengan 3 faktor tadi seperti rear seat entertainment yang nggak ada, dan bahan kulitnya, dan juga joknya memang agak sedikit tegak. Ya, bisa disimpulkan memang harganya yang masih tetap tinggi di 2,2 miliar. Kalian mungkin, wah, kan mahal banget 2,2 miliar. Tapi pikirkan begini, memang kalian investasi sebesar 2,2 miliar. Tapi ada banyak hal yang kalian bisa dapatkan di mobil ini. Kesenangan berkendara masih dapat, fun to drive-nya masih dapat, nyamannya masih dapat, mewahnya masih dapat, tapi dengan running cost yang sangat luar biasa terjangkau. Tadi kami sudah bilang aja, sekali full tank, mobil atau full capacity, mobil ini aja 150.000 saja, dan itu bisa membuat kalian berjalan dari Jakarta hingga Solo bahkan 673 km. Dan itu misalnya kalau kalian pakai dalam kota, hanya mungkin bisa sampai 7-8 hari baru akhirnya kalian mengecas ulang. Mana ada mobil seperti itu 100.000 zaman sekarang dengan kondisi BBM yang sangat tinggi. Mobil-mobil dengan harga 2 miliar lainnya pasti akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Daripada kalian membeli S-Class gitu misalnya, atau E-Class atau rival-rivalnya misalnya BMW 7 Series atau X7 yang memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat boros gitu ya. Mobil ini dengan pride yang sama, efisiensi yang jauh lebih beda, mewahnya dapat, nyamannya juga dapat, tapi running cost yang jauh lebih baik sehingga menawarkan value for money yang jauh lebih menyenangkan. Tapi kalau kalian pengen dapat value for money yang lebih menyenangkan, kalian bisa cek aja mobil-mobil yang ada di mybcaf.usecar. Karena di sana banyak banget mobil bekas dengan harga yang sangat terjangkau dan pastinya sudah tersertifikasi BCA Finance. Artinya mobil-mobilnya tuh bagus banget. Bagi partner dealer dari BCA Finance, itu sudah lebih dari 100 dealer. Jadi udah banyak banget. Dan nggak perlu takut untuk pakai mobil-mobil bekas. Karena apa? Semuanya akan bekas pada waktunya. Oke? Oke, itu aja CVTs. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini, Mercedes-Benz EQE, bisa melalui kami di cvtindonesia.co.id. Kami pastikan kami bisa memberikan harga terbaik dan juga pastinya mendapatkan potongan waktu inden. Wih, itu yang paling menyenangkan kan untuk membeli mobil-mobil seperti ini. Oke CVTs, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.